Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan berita terkini Ang News. Bersama saya, Dava Aulia. Dan saya, Adinda Tianti Farhan. Pemirsa, 2 tahun setelah pandemi COVID-19, SMA Negeri 2 Cimahi kembali adakan Daci Festival di akhir tahun ini. DaFest merupakan acara yang diselenggarakan oleh Sekbid 8 OSIS MPK SMA Negeri 2 Cimahi sekaligus proker terbesar di mana acara tersebut akan menampilkan persembahan siswa dan mengundang artis-artis nasional. Seluruh panitia terus mengupayakan segala cara untuk menyukseskan acara ini. Nah, jadi DaFest itu tuh adalah Daci Festival. Jadi Daci Festival itu adalah acara 2 tahunan dari program SMA Negeri 2 Cimahi, di mana karya-karya, terus hal-hal hiburan melepas penat siswa Daci itu disampaikan, disalurkan dengan adanya acara DaFest kali ini. Makanya menarik banget buat teman-teman kalau nonton ataupun datang ke acara DaFest kali ini. Nah, kalau misalnya kakak sendiri nih sebagai panitia acara ya, apa aja sih yang harus disiapin biar acara DaFest ini bisa sukses gitu? Tentunya pasti waktu ya, sebagai panitia, waktu, terus tenaga, terus ide-ide cemerlang untuk mensukseskan acara DaFest itu pasti seorang panitia harus punya hal tersebut. Nah, terus kayak waktu juga penting karena sebagai siswa juga kita harus meluangkan beberapa waktu, ada belajar, ada juga untuk mempersiapkan DaFest kali ini. Nah, kira-kira nih boleh gak nih di-spill kira-kira acaranya tanggal berapa dan guest star-nya itu siapa aja sih? Untuk acara sama untuk tempat, untuk waktu dan guest star-nya itu belum boleh kita spill nih teman-teman. Jadi kalian bisa coba di Instagram, kalian bisa cari DaFest dan OSIS SMA Negeri 2 Cimahi. Nah, biasa di situ tuh ada hal-hal menarik dan informasi penting seputar perkembangan DaFest. Jadi jangan lupa di-follow ya teman-teman. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama. Info lebih lanjut bisa Anda dapatkan di sosial media atau Instagram da.fest. Kita selanjutnya dari dunia olahraga, pemirsa di Seman 2 Cimahi perlombaan bola antar kelas diadakan untuk memperingati lomba antar kelas. Jenis olahraga yang diperlombakan adalah sepak bola dan bola basket dengan partisipasi dari seluruh kelas 10 hingga kelas 12. Perlombaan ini menjadi ajang persahabatan dan kebersamaan di antara para siswa serta menumbuhkan semangat cinta terhadap olahraga. Oke, jadi kesan saya selama mengikuti kegiatan Classmeet yaitu kesannya sangat menarik dan cukup senang karena ya kegiatan Classmeet itu adalah kegiatan yang ditunggu para siswa karena adanya Classmeet siswa-siswa tuh pasti kebanyakan bersenang-senang karena Classmeet itu nggak ada belajarnya. Dan terus pesan saya selama untuk Classmeet ini tetap sportivitas karena biasanya bersenang-senang tuh ada kadang-kadang bisa terjadi sesuatu yang tidak mau terjadikan. Maka dari itu kita harus sportivitas. Ya, baik, terima kasih atas pesan dan kesannya. Oke, dari liputan Ang News, terima kasih telah mendengarkan. Selanjutnya, berita terkait pendidikan dan teknologi bersama saya Servina Jananifa dan saya Dwi Febianti Sumamora. Pemirsa, di era digital yang semakin makin, penggunaan smartphone di kalangan pelajar telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berbagai dampak positif negatif muncul seiring maraknya penggunaan teknologi. Salah satu manfaat utamanya adalah sebagai alat pembelajaran dengan akses internet. Pelajar dapat mencari informasi secara luas untuk mendukung studi mereka. Selain itu, smartphone bisa menjadi sarana hiburan yang membantu meredakan stres setelah belajar. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga signifikan. Beberapa pelajar tergoda menggunakan smartphone untuk kecurangan saat ujian atau menjadi kecanduan yang mengganggu fokus belajar dan interaksi sosial. Lebih parah, jika tidak diawasi, smartphone bisa digunakan untuk hal negatif seperti judi online atau mengakses konten yang tidak pantas. Lalu dampak negatifnya yang pertama, siswa dapat menggunakan smartphone sebagai alat kecurangan dalam mengerjakan ujian. Yang kedua, siswa bisa kecanduan menggunakan smartphone dalam kurun waktu yang lama. Dan yang ketiga, siswa dapat menggunakan smartphone sebagai media hal-hal negatif seperti main judi online dan lain-lainnya.
Kolaborasi antara orang tua, sekolah, penyedia teknologi, dan pelajar sendiri penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan bermanfaat untuk pembelajaran. Selanjutnya, berita terkait pendidikan. Permisa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kurikulum Merdeka pada Februari 2022. Secara daring, ia mengatakan kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang jauh lebih ringkas, sederhana, dan lebih fleksibel untuk bisa mendukung learning loss recovery. Dalam kondisi ini, yang dimana sekolah-sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka, salah satu guru sekolah dasar di SDN Mekarjaya 1 merespon terkait hal tersebut. Salah satu tantangan utama yang biasanya para guru hadapi adalah kesiapan dan pelatihan dari guru itu sendiri. Jadi guru menghadapi penyesuaian materi ajar, kurikulum Merdeka memberikan kebebasan biasanya untuk menyesuaikan materi sesuai kebutuhan dari setiap siswanya. Tetapi bisa memakan waktu dan memerlukan panduan yang lebih jelas atau lengkap. Beralih dari penilaian yang hanya berbasis ujian akhir ke penilaian yang lebih berkelanjutan dan memerlukan perubahan dalam cara kami menilai siswa. Selain itu, ketersediaan sumber daya sering menjadi masalah. Kurikulum Merdeka ini, guru membantu siswa untuk mewujudkan cita-cita mereka dengan cara membagi kelas sesuai dengan minat dan bakat para siswa, agar masa depan para siswa terwujud sesuai keinginan mereka. Berita selanjutnya terkait lingkungan dan kesehatan. Lalu 11.2 dinobatkan sebagai kelas zong di SMA Negeri 2 Cimahi, menimbulkan banyak sekali pro dan kontra. Dalam rangka menilai dan memotivasi siswa akan pentingnya menjaga lingkungan, SMA Negeri 2 Cimahi mengadakan lomba kelas idol. Lomba kelas idol merupakan program asesmen 2 Cimahi untuk mencari dan menentukan kelas mana yang paling bersih di SMA Negeri 2 Cimahi. Selain kelas idol, ada pun kelas zong. Kelas zong merupakan kebalikan dari kelas idol, yang artinya adalah kelas yang paling kotor di antara kelas-kelas yang lain. Dan yang kali ini disoroti adalah kelas zong di SMA Negeri 2 Cimahi. Kelas 11.2 merupakan kelas yang mendapatkan predikat sebagai kelas zong di bulan Agustus lalu. Akan tetapi, predikat 11.2 sebagai kelas zong menuai banyak sekali pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Rasyad, selaku Wakil Ketua Murid kelas 11.2. Baik, selamat siang permisa. Di sini saya Muhammad Fausrandi selaku pembawa acara kalian semua. Kali ini saya akan mewawancari Saudara Rasyad selaku wakil ketua kelas dari kelas 11.2. Tepatnya yaitu kelas 2 sebagai kelas zong. Baik, selamat siang Rasyad. Siang, iya. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertama saya akan bertanya mengenai bagaimana pendapat Anda tentang 11.2 yang dinobatkan sebagai kelas zong. Jadi saat saya mendapat penilaian dari kelas zong, saya lumayan kaget karena menurut saya kelas 11.2 itu sudah lumayan ditata dengan cukup rapi, piket selalu dijalankan, diusahakan setiap jam pelajaran itu selalu bersih. Tetapi 11.2 ternyata dinyatakan menjadi kelas zong. Jadi menurut saya perlu penjelasan kenapa 11.2 itu bisa dikatakan kelas zong. Karena menurut pendapat saya pribadi, kelas 11.2 itu kurang cocok untuk dijadikan kelas zong. Jadi pendapat Anda di sini menyebutkan bahwa Anda tidak setuju dengan penilaian kelas 2 sebagai kelas zong. Ya, kecuali penilaian dari kelas zong ini bisa memberikan alasan apa yang bisa membuat kelas 11.2 ini menjadi kelas zong. Baik, terima kasih Rasyad. Ya. Oke pemirsa, kita telah mendengarkan pendapat dari Wakil Ketua kelas 11.2 tentang kelas 2 sebagai kelas zong. Terima kasih, kembali ke saluran utama. Berita selanjutnya yaitu mahasiswa FK Unjani gelar tes kesehatan gratis di Lewi Gajah untuk tingkatkan kesadaran kesehatan. Pada tanggal 17 Agustus 2024, mahasiswa angkatan 2022 dan 2023 dari Fakultas Kedokteran Unjani melaksanakan sebuah kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat setempat. Dalam acara tersebut, mereka menyediakan tes darah gratis untuk mengukur kadar glukosa, asam urat, dan kolesterol. Kegiatan ini
diadakan di tengah-tengah masyarakat Lui Gajah sebagai upaya untuk menangani masalah kesehatan yang seringkali kurang mendapat perhatian. Banyak dari masyarakat yang belum mendapatkan edukasi yang memadai mengenai pentingnya pengecekan kesehatan secara rutin. Hasil dari tes darah ini tidak hanya digunakan untuk memberikan informasi langsung kepada pasien mengenai kadar gula darah mereka, baik yang tinggi maupun rendah, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi medis yang lebih lanjut. Baik pemirsa, berita tersebut menutup pertemuan kita pada hari ini. Saya Muhammad Fauzi dan rekan saya Revina Semara Dewi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.